radio ya tausiah agama atau ceramah agama sekaligus pencerahan yang disampaikan oleh Hidayatullah guru kita bersama Bapak Kiai Haji Hamid Nur Yadin Sarjana Ekonomi dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para satid, para hujjaj bil khusus, Ketua Majelis Ta'lim Ustaz Haji Ahmad, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita yang hadir, Ustaz Hafiz, Ustaz Rufi, Ustaz Yusuf, Bapak Jadi, serta bil khusus Sahibul Bait Bapak Ustaz Dharma serta keluarga, semoga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah, karena pada malam yang mubarakah ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana tilawah Al-Quran, dalam suasana zikrullah, dalam suasana muhasabah, dalam suasana kita sama-sama ada di majelis ilmu, yang mana majelis ini adalah tempat yang disukai oleh Allah. Bahkan nama-nama orang yang hadir di majelis ini dibanggakan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah meridhoinya. Maka kalau kita pengen dikenal oleh para malaikat Allah, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, maka gemarlah kita untuk hadir di majelis ta'lim. Karena majelis ta'lim itu majelis yang penuh dengan berkah dari Allah. Karena dari situ kita dapat ilmu. Dari majelis ta'lim kita dapat yang namanya amal ibadah yang baik di mata Allah. Sampai-sampai kalau seandainya ada orang yang dia mencari sahabatnya, saudaranya, nggak niat haji, cuman lagi nyari aja, mana ya si fulan kok, oh no di pengajian, nyamper pak, ikut duduk di situ, awalnya nggak niat, cuman karena mau nyari, pengen ketemu sahabatnya, farta'u, mampir dia, maka dia dapat raudhah min riyadil jannah, duduknya dia memperoleh daripada taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih orang yang sering datang di majelis taklim, belum dapat surga, belum ada di taman surga, udah dihadiahin di dunia taman surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad salawat dan salam. Semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu
Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah rahimakumullah, tinggal menghitung hari. Insya Allah mungkin hari Senin kita melakukan sholat Idul Adha. Jadi jamaah rahimakumullah, di bulan Zulhijjah ini adalah hari atau bulan yang sangat istimewa. Bisa bayangkan, bulan ini adalah bulan muktamar umat Islam di seluruh dunia kumpul melaksanakan ibadah haji. Nanti intinya ada di Padang Arafah, itu seluruh dunia umat Islam. Ya, dari berbagai bahasa, negara, bermacam-macam kulit. Ya, nanti ketemu tuh di Mekah tuh kalau musim haji, musim umroh, ada orang yang tinggi, ada orang yang pendek, ada orang yang mancung, ada yang pesek, ada yang bening, ada yang jangan budak burak. Allahu Akbar. Yang hitam lengkap Pak di sana, dan kita nggak boleh ngebatin. Orang sebelahnya mah cakep banget ya, bening banget. Sebelahnya ya Allah buring. Astagfirullah, nggak boleh Pak ngebatin di sana, apalagi terucap, nggak boleh. Itu ngurangin pahala. Karena kita mau ke Mekah Madinah itu nyari pahala, ningkatin amal soleh, cari ridhonya Allah, memenuhi undangan Allah. Hati-hati Pak. Ini ada orang yang datang ke Mekah Madinah bukan disambut sama Allah, tapi sebaliknya, ya, nggak diterima sama Allah. Ketika kita bertalbiyah, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika kita membaca talbiyah ini, Allah menjawab, labaika abdi wa sa'dai, selamat datang hambaku, dan kau memperoleh daripada keberuntungan. Jadi orang kalau sudah haji, udah umroh, udah dapat itu doa dari Allah, izin dari Allah, kudu pantas jadi orang sukses. Begitu, makanya lihat kalau orang sudah haji, orang sudah umroh, insya Allah Pak tambah berkah. Amin. Ya Rabbal. Kudu iri Pak, orang pada umroh, kita kudu bisa. Ya, dari mana caranya? Bismillah aja, insya Allah. Yang penting niat yang kuat, doa yang mantap, rindu yang benar-benar rindu. Pengen ngicipin tawaf di sana, di Masjidil Haram, pengen muter 7 kali dari Hajar Aswad terus sampai 7 kali. Rindu pengen sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi kalau umroh mah enak hadirin, cepet ya, nggak lama, bisa 7 hari di Mekah. Kalau dari Madinah bisa 10 hari, 3 hari di Madinah. Ya, kalau haji mah 40 hari. Kalau umroh jamaah rahimakumullah, kalau dari Madinah ngambil mikotnya di Bil Ali. Ya, kalau di Mekah bisa dari Jeddah, ya, dari Tan'im, Zarona. Diniatkan untuk melakukan ibadah umroh atau haji. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu riwayat bahwa ada hari yang disukai Allah, yaitu hari di bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu dianjurkan banyak membaca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9. Nanti habis asarnya tanggal 9 kita baca takbiran, takbir yang lengkap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah,
Allahu Akbar walillahil hamd. Enakan mana sama Muhammad? Pak? Enakan mana sama Roma? Enak Roma. Itu dibacanya ba'da asar di tanggal 9 lagi kita puasa tuh. Ntar kita puasa tanggal 8 sama tanggal 9. Siapa yang puasa di tanggal 8 hari tarwiyah, pahalanya sama ibadah 1 tahun. Tuh, barang siapa yang melakukan ibadah puasa di tanggal 9 sama dengan melakukan ibadah 2 tahun. Tanggal 9 sorenya habis asar takbiran sambil bawa kambing korbanin, datang ke masjid, ke musola, ke yayasan, nitip sama panitia, nih Pak saya nitip ya kambing yang bagus, yang super, saya niat korban untuk diri saya karena Allah. Nanti tanggal 9 Bapak jangan dulu motong kuku, jangan dulu motong rambut, jangan dulu donor darah. Apa alasannya? Karena jamaah rahimakumullah, kuku nanti jadi saksi tuh orang yang berkurban. Jadi kalau dipotongnya sebelum dipotongnya hewan korban berarti nggak jadi saksi, nggak ke bawah. Jangan potong kuku dulu, jangan potong rambut, jangan donor darah dulu, nanti ntar kalau udah potong hewannya tanggal 10 boleh potong kuku. Ini yang berkurban. Yang nggak ikut korban mah nggak usah ikut-ikutan. Ngapain? Gondrong banget Pak kagak potong rambut. Ntar iya ntar aja nunggu selesai hewan kurban dipotong. Ini nyunahnya, sunnahnya bagi yang berkurban. Ya rahimakumullah. Lalu orang yang berkurban itu sunnahnya motong sendiri. Tuh, makanya belajar dulu nih kalau kita niat tahun ini mau berkurban, belajar dulu cara motongnya Pak Ustaz. Motong ayam dulu gitu kan, baru nanti Bismillah motong kambing. Ada sistem dorong, ada sistem tarik. Itu ada ilmunya. Ya Pak Ustaz itu mah bagiannya udah khusus Pak Ustaz. Kita nggak usah ahli-ahli banget Pak, biarin Ustaz aja Ustaz. Mau kita pinter semua Ustaznya nggak? Motong-motong. Begitu udah bagian-bagiannya udah ada, biarin yang bapak-bapak Ustaz. Tapi suatu waktu kan korban kan suatu waktu kalau rezekinya ada mampu, kita kudu bisa. Karena sunnahnya kita yang memotong. Kalau enggak kita titipin ke Pak Ustaz tadi, ama nyaksiin di situ. Itu darahnya jamaah rahimakumullah, hewan korban tadi jadi saksi di hadapan Allah. Maka hewan kurban yang bulunya luar biasa tebal itu jadi saksi di hadapan Allah dan memperberat timbangan nanti di saat dihisab di hadapan Allah. Dan hewan kurban itu jadi kendaraan kita. Makanya kalau kita beli hewan kurban yang bagus, yang super. Karena jamaah rahimakumullah dalam Al-Quran itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalau pengen mencapai suatu kesempurnaan dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam kesolehan, apa yang kita berikan untuk di jalan Allah, apa yang masih kita sukai. Begitu. Jadi korban kalau uangnya banyak, ya di bank nih puluhan ratusan juta, ya beli kambingnya yang harga 5 juta 6 juta lah gitu, yang bagusan begitu. Kan jadi kendaraan kita. Nah kalau kambingnya super gede kan nanti kita enak gitu Pak, jag-jag gitu kan. Nah kalau udah yang loyok mau ntar kita repot. Dicirinya gampang banget sama tetangga. Saya udah nyiriin, kelihatannya mantap di akhirat diciriin. Orang udah batuk mulu. Allahu Akbar. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Itu tadi jadi kendaraan kita nanti di akhirat. Lalu setelah dipotong ya rahimakumullah, bagikan tuh kepada fakir miskin prioritas. Kalau seandainya kita mau bagi ada orang kaya, boleh kita bagiin aja nggak apa-apa, karena ini ibadah sosial. Jadi hewan kurban itu untuk umum. Termasuk boleh nggak kalau ada orang non muslim mau dikasih, boleh aja.
boleh, nggak apa-apa, karena ini ya ibadah bersifatnya syiar atau sosial, jadi nggak apa-apa. Karena ada cerita begitu Pak, ya antri saya kenal nih kayaknya orang non muslim nih di belakang Pak, jangan sampai dilewati atau apalagi diusir, jaga perasaan. Iya udah kasih aja ya, seplastik mah biarin, kali pengen nyate kan gitu ya, nggak apa-apa. Terus kalau bagi-bagi satu warga yang kaya juga kasih aja Pak, nggak apa-apa. Jangan sampai dilewatin, rumahnya tingkat ya mah, nggak usah. Ya dia ngeliatin Pak dari atas, ya Allah gue dilewatin. Iya Pak, sakit hati. Jangan, kasih aja nggak apa-apa. Mungkin saat itu orang kaya pengen ngicipin nyate sendiri, ngipas sendiri, begitu baik sangka aja Pak. Jadi jangan dilewatin ya, apalagi ditulis mohon maaf ya, kagak kebagian gitu, nggak bisa. Saat itu bagi semua rata. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita saat itu alhamdulillah ada tanggal 10, kita kurban. Kalau belum ada, nanti tanggal 11, 12, 13. Tuh sampai hari tasyrik terakhir ya, sebelum asar boleh, masih bisa motong. Begitu. Jadi langsung jamaah rahimakumullah, habis asar jangan sampai kita artinya ngadain lagi, itu dinilai sedekah. Maka cari waktu-waktu yang afdal. Jamaah rahimakumullah, dan hewan kurban itu dalam ilmu fikih harus yang memiliki kaki 4. Tuh begitu Pak. Berarti kambing, ya kan, kerbau, sapi, unta, domba, Pak begitu. Iya, ada yang bisik-bisik ke saya. Pak Haji boleh nggak ayam? Ayam. Iya, bisik-bisik. Mungkin dia pengen ya. Kata saya boleh, boleh ayam. Cuman 100 ekor. Masak di rumah. Biar matang, kirimin nama orang yang lagi motong kambing. Bagi-bagi ke sono. Karena apa? Ini beda Bapak, bukan korban, sodakoh di rumah niatnya. Ini pernah terjadi sahabat Bilal. Jadi sahabat Bilal jamaah rahimakumullah, romanya orang pada rame-rame pada ngurusin ya unta gitu kan, domba. Sahabat Bilal di rumah motong ayam Pak, dimasak. Wah nggak bener Pak, Allah Akbar, datang tuh nyuguhin tuh makanan udah matang. Iya, bisik-bisik ke Rasul, ya Rasul, saya mau korban cuman ayam, boleh nggak? Kata Rasul, ente bukan korban, ini sodako. Tuh begitu Pak. Jadi kalau mau korban nanti tanggal 10 boleh pakai ayam, tapi jangan satu. Berapa? 50 atau 100. Wujudnya matang. Ada lagi telur, boleh nggak? Boleh. Yang penting matang, jangan Bapak ujuk-ujuk sekeranjang saya korban telur ya ke panitia. Ini nggak ada syaratnya jemaah rahimakumullah. Jadi telurnya kudu matang, ayam kudu matang, itu dinilai sedekah, gak dinilai korban. Jadi korban mata itu dalam ilmu fikih ya, yang berkaki 4 ya tadi kambing, domba, ya sapi, unta atau kerbau, itu boleh. Jemaah rahimakumullah, tentunya mari kita hidupkan sunnah-sunnah tadi, terutama nanti di hari tasyrik. Itu selama 3 hari takbiran tetap diistiqomahkan setiap ba'da sholat maktubah. Jadi selesai itu di tanggal 10 ya kan, habis pemotongan hewan kurban kan zuhur. Nah waktu zuhur itu langsung kita takbiran di tanggal 10, takbiran lengkap, minimal 3 kali takbiran. Mau dilanjutkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seperti zikir-zikir salat boleh kita sampai selesai, sampai tasbihnya, tahmidnya, takbirnya sampai selesai boleh. Kalau seandainya tidak pakai itu pun kita takbiran 3 kali langsung Fatihah boleh. Itu kata ulama. Jadi itu sunnahnya pada tanggal 10 sampai hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 itu takbiran setiap ba'da salat fardu. Itu sunnahnya. Jadi beda dengan Idul Fitri Pak ya. Kalau Idul Fitri, kalau imam khotibnya sudah turun berkhutbah, udah nggak ada lagi takbiran. Jangan pernah saya yang liatin Pak, ada orang duhur Idul Fitri Pak takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan itu nggak nyunah Pak. Jadi karena tadi kurangnya pengetahuan, akhirnya dia coba, sangkaan dia udah bener. Wah ini orang kayaknya pada sepi nih, saya yang paling bagus nih.
Kenceng banget Pak. Itu perlu diingetin karena nggak ada dasarnya. Jadi boleh Pak nanti takbiran tapi jangan di forum umum ya. Bahkan sunnahnya nggak ada lagi udah. Kalau sudah khotib di Idul Fitri sudah turun, maka takbiran sudah cukup. Beda dengan Idul Adha. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti nyunah laginya di Idul Adha. Biasa pagi hari sunnahnya mandi. Aku niat mandi pada hari Idul Adha, sunnah karena Allah. Terus usahakan puasa sebentar, 1 jam. Iya, berangkat jam 6, jam 7 pulang-pulang makan. Berarti 1 jam Pak. 1 jam. Jadi jangan sarapan dulu ya, nasi uduk tolong berhenti dulu. Jangan nyarap dulu tuh. Itu sunnah, jangan ngopi dulu. Pokoknya di saat Idul Adha kita kosongin dulu. Kosongin, baru pulang Idul Adha baru kita sarapan. Beda Idul Fitri. Kalau Idul Fitri jamaah rahimakumullah ya, mulai pulang pada subuh makan 2 mangkok. 2 mangkok ngancem ini mah. Iya, tunggu ntar ketupat ya. Pokoknya besok 1 Syawal saya ngambil 4. Oh nikmat banget hadirin rahimakumullah. Giliran orang pada berangkat ya, takbiran berangkat sholat Idul Fitri, Allahu Akbar. Romanya loh. Jadi itulah kita pentingnya nyunah tuh begitu hadirin. Secukupnya aja nyunah. Itu saja hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi intinya jangan pernah kita sayang dengan harta benda. Sebab kalau kita sayang, nanti Allah juga sayang ngasihnya ke kita. Tapi kalau kita ini benar-benar peduli untuk Allah, ngikutin cara Rasulullah, maka insya Allah hidupnya tambah berkah, tambah berkah, tambah berkah. Dijaga hartanya sama Allah, dijaga keluarganya sama Allah, dijaga lingkungannya sama Allah. Termasuk kita, orang yang senantiasa hidupnya, pengabdiannya mengharapkan ridhonya Allah, bi amwalihim wa anfusihim, jiwa dan raganya untuk Allah. Nanti dia akan diamankan bukan hanya di dunia, di alam barzah. Konon katanya akan seram, takut dan lain sebagainya. Jangan khawatir. Orang yang senantiasa hidupnya untuk mengharapkan ridha Allah akan dinyamankan di alam barzah sampai nanti di padang mahsyar, di alam ya, di yaumil mizan, di sirat, sampai Allah akan tetapkan kita menjadi ahlul jannah. Amin. Ya Allah alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.